informasi yang dihimpun peristiwa berawal dari 7 Agustus tahun 2025 saat Komandan Operasi Satgas Habema melakukan operasi pengamanan menjelang HUT RI ke-80 di Kampung Obolu, Distrik Mewu Hulu, Kabupaten Puncak Jaya. Di sana pada malam hari terjadi penembakan, yaitu terhadap seorang perempuan berusia 13 tahun menjadi korban tembakan saat keluar rumah. Kemudian korban ditemukan keesok harinya dengan luka tembak di paha dan langsung dirawat di rumah sakit Nabire. Selain korban, ada beberapa yang kami dapat temuan, yaitu terlepas dari insiden di sana, mencatat ada 3 poin: rusaknya rumah warga, yang kedua fasilitas gereja, terus yang ketiga di sana terjadi pengungsian. Selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua, ruang narasi yang mendokumentasikan suara-suara dari pinggiran Republik. Dalam episode kali ini, Manuskrip Papua mengangkat sebuah peristiwa yang kembali menyita perhatian publik. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Beberapa waktu terakhir, situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan. Menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, aparat gabungan dilaporkan melakukan operasi keamanan di sejumlah distrik, termasuk di Puncak Jaya dan Intan Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Papua dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah menyampaikan laporan resmi kepada Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua. Dalam laporan tersebut disebutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi berlangsung, termasuk pengungsian warga dan kerusakan fasilitas umum. Salah satu insiden yang mendapat perhatian adalah peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025 di Kampung Oholumu, Distrik Mewoholu, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam insiden tersebut, dilaporkan adanya korban yang mengalami luka tembak saat keluar rumah pada malam hari dengan membawa senter. Korban kemudian dirawat di RSUD Mulia. Namun, bukan hanya itu. Sehari setelah insiden tersebut, tepatnya pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2025, laporan tambahan disampaikan oleh komunitas mahasiswa pelajar Puncak Jaya di Kota Studi Jayapura. Mereka menyebutkan terjadinya operasi militer di distrik Mewoluk yang mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka tembak. Dalam laporan tersebut, 3 warga mengalami luka tembak di bagian tubuh berbeda. 2 dari mereka dirawat secara tradisional di hutan karena kondisi pengungsian, sementara 1 lainnya dilarikan ke fasilitas kesehatan di Jayapura. Menyikapi kejadian ini, LBH Papua menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata, mengacu pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, serta perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum nasional. LBH dan YLBHI secara tegas mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi independen dan melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar angka atau statistik. Di balik setiap laporan ada kehidupan yang terenggut, ada luka yang tertinggal, dan ada masa depan yang terganggu. Pertanyaannya, sampai kapan suara dari Papua hanya akan terdengar setelah luka terbuka? Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap kritis, tetap manusiawi, dan salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan lakukan konferensi pers, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arpi Aso dari LBH Papua, Kepala Advokasi. Ini ada teman-teman dari Solidaritas, terus ada juga perwakilan dari YLBHI. Nanti kita akan sebentar konferensi bersama. Oleh sebab itu, hari ini agenda kita konferensi pers berdasarkan informasi yang dihimpun peristiwa berawal dari 7 Agustus tahun 2025 saat Komandan Operasi Satgas Habema melakukan operasi pengamanan menjelang HUT RI ke-80 di
Kampung Obolu, Distrik Mewu Hulu, Kabupaten Puncak Jaya. Di sana pada malam hari terjadi penembakan, yaitu terhadap seorang perempuan berusia 13 tahun menjadi korban tembakan saat keluar rumah menggunakan senter. Kemudian korban ditemukan keesok harinya dengan luka tembak di paha dan langsung dirawat di rumah sakit Nabire. Selain korban, ada beberapa yang kami dapat temuan, yaitu terlepas dari insiden di sana, mencatat ada 3 poin. Yang pertama, peristiwa jatuh rusaknya rumah warga. Yang kedua, fasilitas gereja. Jadi, terus yang ketiga, di sana terjadi pengungsian. Oleh sebab itu, saya berikan waktu kepada teman-teman solidaritas untuk menjelaskan kejadian situasi di sana. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Itu waktu, silakan. Puji Tuhan untuk kesempatan. Pertama sekali kami puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih untuk lembaga LBA, lembaga badan hukum. Yang kedua, di sini sesuai dengan perkenalkan, nama saya Denny Sononda dan saya sebagai Ketua Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya. Sesuai dengan kami kajian peristiwa tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus itu peristiwa penerapan operasi militer terjadi Kampung Mewogolu, Lumo, hari Kamis tanggal 7 sekitar jam 3 malam. Penerangan pagi jam 3 malam itu penembakan perempuan. Itu yang satu. Kedua, penerangan pagi sekitar jam 7 itu penembakan melalui udara. Itu helikopter 2 dan helikopter itu jam 7 sampai dengan sekitar jam 7 sampai jam 9 atau 10. Jadi itu helikopter penerbangan, dan lalu terbakar rumah itu dua rumah yang terbakar, dan sekarang ini mengungsi yang sekarang mereka mengungsi yang itu 3 titik kumpul yang sekarang masih ada. Itu distrik Mewogolu, Kampung Balinggup, sama Biak, sama Buguru, sama Ogolumun. Itu yang sekarang mengungsi. Dan sebagian besar yang lain distrik Lumo. Itu mengungsi juga, distrik Lumo mengungsi lapangan listrik. Itu yang sebagian mengungsi dari situ keluar ke distrik Lumo yang sebelah. Dan data yang jumlah distrik itu, distrik Lumo itu 9 kampung, dan Mewogolu itu 8 kampung distrik, 8 kampung desa, dan jumlah orangnya itu sekitar 150 orang. Mungkin seperti dari saya seperti begitu, dan waktu selanjutnya kami kembalikan. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan terkait kronologi kejadian saat? Ada yang tahu? Baik, terima kasih untuk kronologis yang terjadi di sana. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya. Di kronologis yang terjadi di sana itu seperti apa yang disampaikan hari tanggal 7 Agustus malam, hari Kamis malam, ini terjadi penembakan itu lewat darat, tapi itu jam 3 malam, dan setelah itu selanjutnya itu jam 7 pagi itu bukan lewat darat, penerangan lewat darat jalan, tapi juga lewat udara, itu helikopter jalan. Jadi dengan akibatnya lewat udara ini terbakar rumah dan lain-lain. Rumah korban penyerangan lewat darat ini, penembakan 3 masyarakat sipil menjadi korban. Itu kena peluru 3 warga sipil. Itu sementara
ada data di kami, kemudian akibat penembakan yang lain korban itu masih diumum. Kami masih belum update informasi, belum pastikan. Kemudian sementara ini mengungsi dari distrik Lumo dan distrik di Lampurawi. Ini sementara mengungsi di distrik Nongoluk dan lain. Ini distrik sementara ini mengungsi di distrik Lumo. Jadi sementara ini berada masyarakat dari distrik Nongoluk ini 8 kampung, dari distrik Lumo 9 kampung. Jadi dari sekitar kampung ini 9 kampung sekitaran masyarakat sipil penduduk asli di sana 150 orang. Jadi 150 orang dikalikan dengan 9 kampung ini sekitaran 1000 dari distrik Nongoluk itu 1440 orang. Kalau dari distrik Lumo ini 1148 orang. Jadi sementara ini mengungsi di distrik Pawi. Jadi sementara ini semua dikosongkan dari tempat tinggal. Jadi sementara semua ada di distrik Pawi. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk itu saya berikan waktu kepada Abang perwakilan dari YLBI akan sampaikan beberapa hal atau beberapa temuan yang ditemukan oleh dari YLBI. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada perwakilan dari YLBI. Oke, yang pertama selamat siang semuanya. Juga salam hormat buat teman-teman mahasiswa Puncak Jaya, Kota Studi Jayapura yang sudah mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai upaya yang tujuannya adalah agar masyarakat di 2 distrik di Kabupaten Puncak Jaya bisa mendapatkan hak atas kenyamanan, juga hak atas keadilan atas peristiwa memilukan yang menimpa masyarakat sipil di 2 distrik ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dari operasi militer pengamanan perayaan Hari HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-80 di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komando Operasi Satgas Kamema. Ini jelas-jelas telah menuai berbagai pelanggaran hukum maupun juga pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat sipil di 2 distrik. Yang pertama dari informasi yang kami terima dari para mahasiswa ini maupun juga dari korban langsung yang mengalami beberapa peristiwa, itu disampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2025 itu sudah ada penyerahan pasukan baik menggunakan jalur darat maupun juga jalur udara. Yang menggunakan jalur udara menurut keterangan warga itu sudah langsung melakukan penembakan dan juga pengeboman di beberapa titik. Yang di jalur darat juga sama melakukan penembakan. Akibat dari penembakan dari udara maupun juga pengeboman dan juga dari darat itu mengakibatkan beberapa peristiwa pelanggaran hukum maupun juga pelanggaran HAM. Secara garis besar itu ada kurang lebih
3 sampai 4 peristiwa, baik pelanggaran hukum maupun juga pelanggaran HAM. Akibat penembakan yang mengarah pada rumah dan juga pengeboman yang mengarah ke rumah warga itu mengakibatkan kerusakan pada rumah dan juga kebakaran pada rumah dan juga kehancuran. Mungkin bisa lihat banyak foto viral ya yang sudah disebarkan oleh korban dan juga oleh aparat keamanan sendiri di beberapa media. Itu membuktikan bahwa ada penghancuran rumah baik menggunakan pendekatan penembakan maupun juga pengeboman maupun juga pembakaran. Nah, yang berikutnya itu ada peristiwa penembakan yang kemudian mengarah pada masyarakat sipil. Dari catatan para mahasiswa itu ditemukan ada 3 orang anak yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api. 3 anak yang disebutkan oleh para mahasiswa, ada 1 anak yang dirawat di rumah sakit umum distrik awalnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Jayapura. Khusus di anak yang dirawat di rumah sakit Puskesmas distrik kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Puncak Jaya dan selanjutnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Jayapura, kami temukan usianya masih 13 tahun. Kalau 13 tahun itu menunjukkan bahwa anak tersebut korban penembakan tersebut adalah anak. Karena anak terhitung di bawah dari 18 tahun belum sampai 17 tahun. Kalau dia 13 tahun berarti dia ada. Kemudian dia berjenis kelamin perempuan. Dari keterangan yang kami temukan atau kami peroleh dari keluarga si anak perempuan ini, itu peristiwa penembakan yang dialami itu bermula ketika tanggal 7 Agustus 2025 malam. Anak ini karena merasa pipis, kemudian dia keluar rumah dengan menggunakan senter. Rupanya ketika dia keluar rumah itu sudah diperhadapkan pada pasukan yang sudah ada di situ. Nah, pasukan yang sudah ada di situ kemudian melakukan penembakan seperti yang tadi saya sampaikan, dan salah satu peluru itu yang kemudian mengenai tubuh si anak ini. Dari fakta yang kami lihat pada kondisi tubuh anak itu, luka yang dialami itu berada pada kaki paha bagian kanan si anak ini. Dari foto rongseng yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, kami melihat di dalam tubuh si anak, tepatnya pada paha bagian kanan, di situ ditemukan ada benda asing di dalam tubuh si anak. Ini kemudian memberanikan kami menyimpulkan bahwa ini adalah peluru yang bersarang dalam tubuhnya akibat penembakan yang dia alami pada saat yang bersangkutan sedang pipis pada malam hari tanggal 7 Agustus 2025. Nah, anak ini setelah mendapatkan penembakan itu kemudian
tergeletak di situ karena tidak sadarkan diri. Setelah dia tergeletak, orang tua dan juga masyarakat itu menemukan dia pada tanggal 8 Agustus 2025. Ditemukan di tempat yang tidak jauh dari dia buang air atau pipis. Dan kondisinya sudah lemah, sehingga orang tua dan juga warga yang ada mengangkat dia dan langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan dia mendapat perawatan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025. Karena kekurangan peralatan medis, maka selama tanggal 8 sampai tanggal 14 si anak ini tidak mendapatkan perawatan untuk mengeluarkan benda asing yang ada dalam tubuhnya. Selanjutnya dia dilarikan ke rumah sakit di Kota Jayapura, baru dilakukan pengeluaran benda asing itu di tanggal 21 Agustus 2025 malam. Nah, di sini menunjukkan bahwa peluru itu bersarang selama kurang lebih 13 sampai 14 hari dalam tubuhnya. Ini berkaitan dengan salah satu korban anak perempuan yang ditangani di rumah sakit. Dua lainnya itu tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Dan bagaimana kondisinya kami kurang tahu, nanti kita akan coba mencari informasi ke warga di sana. Nah, apa yang saya cerita ini masuk dalam kategori pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan pada pasal 1 yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api. Kemudian karena yang bersangkutan ini adalah anak, maka jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan juga karena yang bersangkutan adalah perempuan, maka tentunya menjadi fakta temuan pelanggaran penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin 3 peristiwa hukum yang kemudian dialami oleh si anak perempuan ini dan juga dua anak lainnya. Yang berikutnya, rupanya dari aktivitas penembakan dan juga pengeboman yang mengarah pada kehancuran rumah akibat tembakan maupun juga pengeboman, itu jelas-jelas masuk dalam kategori dugaan tindak pidana pengerusakan, sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kemudian kita lihat ini adalah sebuah rentetan panjang dari tindakan operasi militer untuk mengamankan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Kabupaten Puncak Jaya, maka ini jelas menunjukkan fakta di mana Komando Operasi Satgas Habema itu tidak menjalankan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1949 yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1945. Di dalam pasal 3-nya, khusus di konvensi Jenewa, itu dengan tegas menyebutkan dasar perlindungan masyarakat sipil di dalam konflik bersenjata. Terus di situ dengan tegas menyebutkan orang yang tidak
turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab hal lain, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan tanpa perbedaan merugikan apapun juga didasari atas suku, warna kulit, agama, kepercayaan, kelamin, keturunan, dan atau kekayaan atau setiap kriteria lain serupa itu. Ini menunjukkan bahwa Satgas Adema itu dengan jelas dalam operasinya di Kabupaten Puncak Jaya di 2 distrik itu tidak menjalankan perintah pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Artinya ini menunjukkan bahwa ada kejahatan perang yang terjadi di sana. Akibat tadi masyarakat sipil yang menjadi korban akibat penembakan yang itu adalah anak-anak. Yang berikutnya ada rumah warga sipil yang kemudian menjadi korban atau target penembakan sehingga hancur, dan juga ada warga sipil yang kemudian mengungsi. Nah, berkaitan dengan fakta pelanggaran dalam operasi militer ini, itu sudah kami lakukan beberapa upaya. Oh iya, tadi juga disampaikan terkait ada kurang lebih 2.000-an warga dari 2 distrik yang kemudian mengungsi akibat operasi militer ini. Itu kemudian menunjukkan fakta bahwa ada 5 peristiwa hukum dan HAM yang terjadi dalam operasi militer Kabupaten Puncak Jaya. Dari 5 peristiwa ini, kami kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat, sehingga pada tanggal 22 Agustus kemarin sudah kami adukan ke Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua untuk kemudian melakukan investigasi untuk memastikan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu juga kemarin para mahasiswa yang tergabung dalam front mahasiswa peduli Puncak Jaya sudah melakukan aksi ke kantor DPR dan menyampaikan sikap mereka yang intinya menolak operasi militer di Kabupaten Intan Jaya dan mendesak segera melakukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan, dan yang perlu saya tegaskan di sini bahwa operasi militer menjelang atau mengamankan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Kabupaten Puncak Jaya itu jelas-jelas telah melahirkan pelanggaran hukum dan juga dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Puncak Jaya. Mungkin itu sebentar, kalau ada hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman wartawan akan kami jawab. Terima kasih perwakilan dari YLBHI. Beberapa temuan yang sudah disampaikan. Mungkin sebelum membacakan statement dari Solidaritas, kita buka ruang kepada wartawan untuk ada ingin mau bertanya kepada Solidaritas atau ke perwakilan YLBHI, kami persilakan.
upaya-upaya yang ke depan Ah, ada lagi yang lain? Tidak. Oke, berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran peristiwa pelanggaran hukum dan juga dugaan pelanggaran HAM dalam operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya ini, upaya yang sudah kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sudah dilaporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua. Kami akan mendesak Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua maupun juga Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk, saya kira, bentuk tim investigasi dan turun ke dua distrik di Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan investigasi. Yang berikutnya, karena para korban yang tadi sudah saya sebutkan dan juga berdasarkan keterangan mahasiswa ada 3 orang anak, maka kami juga akan mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk turun ke lapangan melihat kasus pelanggaran hak anak yang sedang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menegaskan bahwa anak di dalam daerah atau wilayah konflik itu harus diberikan perlindungan khusus. Nah, atas dasar itu kita akan kemudian menempuh upaya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk turun melihat kondisi nasib dari 3 orang anak yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api dalam operasi militer menjelang atau mengamankan perayaan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Puncak Jaya. Dan juga karena salah satu adalah perempuan, maka kita juga akan mengadukan ke Komnas Perempuan untuk kemudian melakukan tugasnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan di dalam daerah konflik bersenjata. Selain itu, yang pasti peristiwa tindak pidana pengerusakan itu adalah jelas tindak pidana. Tentunya kita akan dorong itu ke pihak kepolisian terkait dan juga ke Pomdam, karena kita semua ketahui bahwa sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Humas dari Komando Operasi Satgas Abema, itu mereka adalah militer atau TNI yang tergabung dari berbagai satuan, ya, baik darat, laut, dan juga udara. Kami akan melihat akibatnya dari penembakan yang mana, yang di darat atau yang di udara. Kalau yang di udara kita akan laporkan ke Propam atau Pomil yang sesuai dengan Pomdam yang sesuai dengan satuannya. Kalau darat ke darat, udara ke udara. Kalau sampai ada laut, ya kita bawa ke Angkatan Laut kita. Dan tentunya karena Komando Operasi Satgas Abema adalah satuan yang masuk dalam kategori organik, maka upayanya kita akan tempuh ke tingkatan Mabes TNI. Ada mereka yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah itu, selain itu, kami juga dengan tegas akan
mendesak pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan tugasnya melindungi masyarakat sipil yang adalah warga Kabupaten Puncak Jaya. Kami juga sejak peristiwa tanggal 8 atau tanggal 7 sampai sekarang tanggal 21, kami tidak melihat ada pernyataan dari Pak Bupati Kabupaten Puncak Jaya terkait peristiwa yang memilukan dan juga menyayat kemanusiaan yang terjadi di kabupaten. Kita juga tidak melihat Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah yang adalah gubernur atas wilayah Kabupaten Puncak Jaya itu bicara tentang Kabupaten Puncak Jaya khususnya pada nasib dua distrik, masyarakat di dua distrik. Jadi saya minta dengan tegas kepada Bupati Puncak Jaya dan juga Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk hentikan main-main bola yang kalian besok tunjukkan lewat video-video viral dan kembali ke kampung lihat masyarakat di dua distrik yang hari ini sedang dihantui oleh operasi militer yang menjadi korban. Ingat, 3 anak itu anak-anak. Kalau kena menimpa kalian punya anak bagaimana? Jadi tolong di kampung lihat dan berikan perlindungan. Kemudian ada 2.000 jiwa dari 2 distrik. Itu penduduk Kabupaten Puncak Jaya dan penduduk Provinsi Papua Tengah. Kita minta dengan tegas kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah dan juga Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk hentikan aktivitas tidak penting lainnya, turun ke masyarakat, berikan perlindungan kepada masyarakat. Ingat, perlindungan, penghormatan, penegakan dan juga pemajuan hak asasi manusia warga negara itu adalah tugas pemerintah. Siapa pemerintah? Di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Pemerintah adalah gubernur sebagai representasi provinsi Papua Tengah dan juga bupati sebagai representasi pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Jadi kalau kemudian nasib warga Kabupaten Puncak Jaya di 2 distrik ini tidak dilindungi, maka kami akan melaporkan ke Komnas HAM bahwa gubernur dan bupati melakukan pelanggaran HAM kepada 2.000 masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang berada di Kabupaten 2 distrik. Maka itu sekali lagi dengan tegas saya minta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah dan juga Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk segera berikan perlindungan dan juga pemenuhan hak asasi manusia dari 2.000 sekian, kurang lebih 2.000 warga distrik 2 distrik di Kabupaten Puncak Jaya agar tidak terjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua pimpinan ini akibat pengabaian yang dilakukan. Mungkin itu yang pasti upaya hukum itu kita akan tempuh kalau kemudian tidak ada sikap dari bupati maupun juga gubernur. Itu mungkin yang bisa saya jawabkan. Oke, mungkin itu tanggapan dari pertanyaan tadi. Waktu sekarang saya berikan kepada Solidaritas untuk membacakan pernyataan sikap mereka atas perwakilan dari masyarakat pengungsi. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman Solidaritas untuk membacakan pernyataan sikap. Baik, terima kasih. Kami dari mahasiswa, komunitas mahasiswi Kabupaten Puncak Jaya, KMPPJ, terkait studi Jayapura, surat pernyataan kemanusiaan nomor 01 SP minus KMPPJ garing bulan 8 garing 2025 perihal pernyataan sikap kemanusiaan. Latar belakang situasi kemanusiaan di Kabupaten Puncak Jaya khususnya distrik Lumo, Morogolu, dan Ilampurawi saat ini berada dalam kondisi darurat. Operasi militer dengan pengerahan pasukan non-organik telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil.
Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan dan keluarga terpaksa mengungsi. Sementara ekonomi rakyat kecil, kebun, pasar, dan aktivitas sehari-hari lumpuh total. Trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman kini menjadi realitas harian masyarakat. Operasi militer di Puncak Jaya telah menciptakan krisis multidimensi, krisis kemanusiaan, krisis pembangunan, dan krisis kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan meningkatnya pengungsian, hilangnya akses pendidikan, serta lumpuhnya ekonomi rakyat, jelas bahwa pendekatan militeristik gagal menyelesaikan akar persoalan. Sebagai aktor intelektual dan agen perubahan, mahasiswa Puncak Jaya hadir untuk memastikan bahwa suara rakyat kecil tidak dibungkam. Pernyataan ini adalah dokumen moral, hukum, dan akademik yang menegaskan bahwa Papua tidak butuh lebih banyak pasukan, melainkan lebih banyak ruang dialog, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia. Negara melalui konstitusi sebenarnya menjamin perlindungan rakyatnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A, 28G, dan 28I menjamin hak hidup, hak rasa aman, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan kewajiban negara melindungi setiap warga dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan peran TNI untuk menghormati hukum humaniter dalam operasi militer. Namun fakta lapangan menunjukkan operasi militer di Puncak Jaya justru melanggar prinsip kemanusiaan, menimbulkan korban sipil, dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional, termasuk Konferensi Jenewa tahun 1949. Sebagai anak daerah dan bagian dari rakyat, mahasiswa Puncak Jaya tidak bisa berdiam diri. Kami terpanggil secara moral dan intelektual untuk bersuara, karena rakyat kecil tidak memiliki ruang untuk menyampaikan jeritan mereka. Pernyataan ini bukanlah politik praktis, melainkan murni lahir dari pikiran dan gerakan mahasiswa. Laporan lapangan. Peristiwa penyerangan operasi militer terjadi Kampung Mogoluk dan Lumo. Pada hari Kamis tanggal 7 sekitar jam 3 malam, penerangan dengan tembakan pagi sekitar jam 7.00 WIB serang melalui udara helikopter. Akibatnya 2 rumah terbakar. Komando Operasi Satgas Abema melakukan operasi militer di distrik Mogoluk. Aparat mengepung pemukiman warga sipil dan melakukan penembakan total. Akibatnya 3 anak di bawah umur menjadi korban, yaitu 1. John Gire umur 2 tahun, luka tembak pada paha. 2. Joniton Kokoya umur 13 tahun, luka tembak pada kaki. 3. Tritera Walia umur 15 tahun, luka tembak pada kaki. Saat ini 2 korban dirawat secara tradisional di hutan belantara karena warga terpaksa mengungsi, sementara 1 korban dirujuk di rumah sakit Kota Jayapura. Selain itu, aparat juga melakukan operasi udara dengan helikopter untuk pendaratan pasukan, disertai penembakan dan penangkapan warga sipil. Hingga kini, warga sipil masih mengungsi dari distrik Mogoluk, sementara berada di Kampung Balimbuk, Kampung Biak, Kampung Bumburu, Kampung Ogolumu. Sebagian juga mengungsi di lapangan distrik Lumo. Jumlah korban tambahan belum dapat dipastikan. Kata jumlah distrik Lumo 9 kampung, Mogoluk 8 kampung. Jumlah masyarakat sipil 1 kampung sekitaran 160 lebih orang penduduk, sehingga jumlah pengungsi dari distrik Lumo 9 kali 160 lebih dapat 1.440 orang sedang mengungsi. Jumlah distrik Mogoluk 8 kampung, sehingga dapat 8 kali 1.160 lebih dapat 1.280 orang sedang mengungsi. Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi negara justru menjadi korban utama operasi militer. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan multidimensional, kehilangan tempat tinggal, runtuhnya ekonomi subsisten, hancurnya akses pendidikan, dan trauma psikologis generasi kepada masyarakat sipil.
Tuntutan utama, berdasarkan kajian ilmiah dan laporan korban, kami mahasiswa Puncak Jaya menegaskan. 1. Komando Operasi Satgas Abema segera menarik seluruh pasukan non-organik dan dari distrik Nologoluk, Mumo, dan Ulamburawi. 2. Pemerintah pusat provinsi Papua Tengah dan Pemda Puncak Jaya wajib membangun rumah darurat pusat pengungsian dengan fasilitas dasar pangan, kesehatan, dan pendidikan darurat. 3. Lembaga Kemanusiaan PMI, dinas terkait, ormas, kepala desa, tokoh adat, gereja dilibatkan dalam evakuasi dan identifikasi korban untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. 4. Rehabilitasi sosial psikologis wajib diberikan kepada anak dan keluarga korban agar trauma tidak diwariskan lintas generasi. 5. Pemerintah Indonesia bersama lembaga independen perlu membuka ruang dialog damai berbasis martabat manusia sebagai solusi permanen bagi konflik di Puncak Jaya. Pernyataan sikap. Dengan ini komunitas mahasiswa Kabupaten Puncak Jaya akan KPJ Kota Studi Jayapura menyatakan sikap. 1. Menolak segala bentuk kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil. 2. Mendesak pemerintah pusat, provinsi, daerah menghentikan operasi militer di Puncak Jaya. 3. Meminta lembaga nasional dan internasional mengawal serta memastikan perlindungan HAM di Papua, khususnya di Puncak Jaya. Penutup, demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab moral dan intelektual. Kami menegaskan bahwa pernyataan ini adalah panggilan kemanusiaan, bukan politik praktis. Kami mahasiswa berdiri sebagai jembatan suara rakyat kecil yang selama ini dibungkam karena intimidasi. Jayapura, 25 Agustus 2025. Penanggung jawab Pengurus Komunitas Mahasiswa Pelajar Kabupaten Puncak Jaya dan Nusa Monda. Saya sebagai Korlap mewakili Korlap di Honda. Tebusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua DPR, Majelis Rakyat Papua MRP, Komandan Operasi Satgas Abema, Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan Daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pernyataan sikap dari Solidaritas. Konferensi pers kami pada tanggal 25 Agustus 2025 kami akhiri. Manuskrip Papua.